Selamat datang kembali pecinta channel Uma Ruseno. Pulau Jawa yang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Jawa Barat, Tengah, dan Timur, selalu memiliki kisah mistisnya tersendiri. Tidak hanya gunung dan hutannya yang memiliki cerita mistis, sungai-sungai di tanah Jawa yang menghubungkan satu kota ke kota lainnya pun tidak kalah memiliki kisah seramnya. Hah, masa sih? Penasaran sungai-sungai mana saja dan bagaimana kisah mistis atau mitos yang berkembang di masyarakatnya? Mari langsung saja kita bahas. Inilah 5 sungai yang dikenal paling angker di Pulau Jawa. Namun sebelumnya mohon bantu channel Uma Ruseno agar dapat terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Uma Ruseno mengupload video terbaru. Pertama, Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sungai ini mengalirkan air di berbagai kawasan Pulau Jawa. Warga setempat melihat sosok siluman buaya putih hingga setan merah yang membawa manusia ke arus deras. Konon kabar yang beredar di masyarakat sekitar, siluman buaya ini hanya mengincar pengunjung yang mandi atau bermain di sungai, sementara warga desa tidak akan diganggunya. Selain siluman buaya putih dan setan merah, beredar juga di tengah-tengah masyarakat Solo kalau bantaran Sungai Bengawan Solo ini ada penunggunya yang dikenal dengan nama Onggo Inggi. Sosok satu ini berbentuk kepala tanpa badan yang mempunyai rambut panjang, di mana rambutnya tersebut kerap digunakan untuk melilit mangsanya yang akan diambil jiwanya. Selain itu, Onggo Inggi juga digambarkan dengan kulit pucat, bahkan terlihat melepuh dengan gigi taring seperti biji timun. Onggo Inggi dikabarkan sering meminta tumbal berupa anak perawan atau perjaka. Wah, kok seram ya? Tapi meski begitu terdengar seram, banyak pula yang beranggapan kalau sosok penunggu Bengawan Solo, Onggo Inggi ini hanya rekayasa belaka. Hal tersebut sengaja dibuat agar anak-anak tidak bermain di bantaran kali. Kedua, Sungai Berantas. Sungai Berantas merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Cerita yang berkembang luas di masyarakat kalau di Sungai Berantas terdapat kerajaan goib, yaitu kerajaan buaya putih yang suka meminta tumbal berupa manusia. Pada era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, Sungai Berantas menjadi lalu lintas perdagangan dunia dan dikabarkan aliran Sungai Berantas ini sudah ada sejak zaman kerajaan Kahuripan tahun 1009. Pada tahun 1009, Empu Baradah berulang kali tercatat menumbalkan manusia saat memecah kerajaan Kahuripan menjadi kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala. Cerita tentang keberadaan buaya putih juga ditemukan dalam tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada rentang waktu 1836 sampai 1876. Saat itu, pembangunan jembatan lama yang membelah Sungai Berantas di Kediri mengalami kendala. Namun setelah tumbal dijatuhkan, pembangunan akhirnya dapat diteruskan dan selesai. Ketiga, Sungai Progo. Sungai Progo terletak di Yogyakarta, terkenal dengan kisah suara gamelan mistis saat malam hari tiba. Dan Sungai Progo ternyata merupakan jalur penghubung antara Laut Selatan dan Gunung Merapi. Hulunya berada di Gunung Merapi dan hilirnya di Laut Selatan. Karena hal tersebut, maka banyak orang menyatakan bahwa sungai yang melintasi sebagian wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta ini adalah sebuah jalan yang menghubungkan antara penunggu Gunung Merapi dan penunggu pantai selatan. Ada sebuah cerita mistis Sungai Progo yang sangat terkenal. Konon pada waktu banjir lahar dingin akibat erosi gunung berapi pada tahun 2010, sering terdengar suara riuh manusia bersamaan aliran lahar tersebut. Bahkan pernah pada suatu kesempatan terdapat orang yang mendengar batu yang hanyut tersebut saling berbicara. Akan tetapi suara tersebut tidak begitu jelas. Sungguh suatu cerita misteri yang sangat menyeramkan. Keempat, Sungai Bogowonto. Terletak di Jawa Tengah, Sungai Bogowonto atau Bagawanta bermuara di Samudra Hindia. Dulunya sungai ini bernama Watukoro.
Nama Watukoro kemudian diubah menjadi Bogowonto karena saat itu sering terlihat para begawan atau pendeta yang bersemedi di pinggir sungai. Konon sungai Bogowonto menjadi pusatnya kerajaan goib. Kalau penghuninya merasa terganggu, mereka tak segan-segan mencelakai manusia. Kejadian yang paling dikenal adalah kecelakaan yang dialami oleh tank M113 yang membawa 16 anak-anak PAUD di sungai ini yang mengakibatkan 2 orang personilnya meninggal dunia. Di sungai ini pula terdapat cerita lisan tentang peristiwa fenomenal saat Pangeran Diponegoro enggan menyeberang karena tahu adanya kekuatan goib yang melingkupi sungai. Suatu ketika Pangeran Diponegoro akhirnya bisa dibujuk Belanda untuk melakukan perundingan. Saat perundingan ia ditangkap dan insiden penangkapan Pangeran Diponegoro terjadi di pinggir sungai Bogowonto, Magelang. Dan terakhir atau kelima, Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung terdapat di Bogor, Jawa Barat. Sungai ini kerap kali meluap airnya. Konon arus Kali Ciliwung di bawah jembatan Kampung Melayu, Jalan Abdullah Syafi'i terdapat Istana Buaya. Warga setempat menyebut area ini sebagai Kedung Buaya. Menurut cerita yang beredar, jika ada banjir besar itu tandanya ada buaya putih yang sedang naik. Kisah mistis lainnya adalah terdapat siluman buaya buntung. Sungai Ciliwung yang berada di wilayah Jawa Barat yang terkenal karena menjadi pusat kerajaan Pajajaran, banyak juga orang mengatakan di wilayah Ciliwung sering terdengar suara gamelan atau karinding musik khas Sunda. Tepatnya di bawah jembatan Sempur, warga setempat mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan tempat bertapanya raja-raja Pajajaran pada zaman dahulu. Nah, itulah 5 sungai di tanah Jawa yang terkenal angker dan mistisnya. Indonesia adalah negara besar yang mempunyai penduduk asli, pastilah selalu memiliki budaya dan kisah tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakatnya. Kisah tutur itulah yang berubah menjadi mitos dan tidak sedikit orang yang mempercayai kebenaran dari mitos tersebut. Namun kembali Umaruseno mengingatkan bila mana kita selalu menjalankan ajaran Tuhan dan kita selalu menjaga adab kesopanan dimanapun kita berada, maka Tuhan akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Percaya atau tidak percaya, semua kembali kepada kalian semua. Melalui video ini, Umaruseno hanya mengutarakan cerita tutur mitologi yang berkembang di tanah Jawa yang diperoleh dari beberapa sumber di internet. Bila kalian memiliki informasi cerita atau kisah tambahan ataupun pengalaman kalian sendiri atau pengalaman dari orang yang kalian kenal mengenai sungai-sungai yang tadi disebutkan, kalian bisa berbagi cerita dengan menuliskannya di kolom komentar ya. Semoga kalian menikmati video ini dan mendapatkan informasi yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mengklik video ini dan tidak bosan-bosannya aku meminta kepada kalian untuk subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar kami bertambah semangat dalam membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video Umaruseno selanjutnya.